kita belajar tidak lupa, terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Silakan, hari ini siapa yang akan memimpin doa maju ke depan? Tia, silakan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Ustadz akan mengabsen kehadiran kalian bagi yang disebut namanya untuk menjawab hadir ataupun hadirah. Adapun bagi yang alfa atau gaib silahkan mohon keterangannya kenapa. Yang pertama, Dewi Sekar Ayu, Hadirah. Putihat, Hadirah. Iren Nala Falasifa, Hadirah. Najwa Husna Suraya, Hadirah. Nurul Azkia Fitri, Hadirah. Putri Septiana Fitri, Hadirah. Anissa Kamila, Hadirah. Sarina Amelia Putri, Hadirah. Safaia Hadirah. Wulan. Hadirah. Madar Sunalan, Dan Arabia. Madar Sunalan. Arabia. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita belajar, Pak Ustadz mengharapkan kalian untuk merapikan tempat duduknya. Silakan dirapikan. Nah, bagaimana hari ini? Apakah kalian siap belajar bahasa Arab? Siap. Siap belajar bahasa Arab? Siap. Nah, sebelum belajar bahasa Arab, Pak Ustadz punya permainan tepuk 1, 2, 3. Bagaimana permainannya? Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, permainannya apabila Pak Ustadz mengatakan tepuk ke 1, kalian tepuk 1 kali. Coba. Kalau Pak Ustadz mengatakan tepuk ke 2, kalian tepuk 2 kali. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan tepuk ke 3, kalian bilang gampang? Gampang? Kita coba permainannya 1, 2, 3. Tepuk ke 1, tepuk ke 2, tepuk ke 3, 2, tepuk ke 1, tepuk ke 3, ke 2, ke 1, ke 2, ke 3. Nah, baik, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, Pak Ustadz tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu semangat dalam menimba ilmu. Jangan pernah bosan atau jenuh dalam belajar, apalagi sampai putus sekolah. Karena kewajiban belajar, keharusan menuntut ilmu adalah sepanjang masa, sepanjang hayat. Belajar tidak mengenal batas waktu dan tidak mengenal batas usia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak buayan sampai ke liang lahat. Jadi semenjak dalam ayunan kita sudah diperintahkan untuk menuntut ilmu, kita sudah diperintahkan untuk belajar. Mulai dari belajar merangkak, belajar berdiri hingga berlari, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kapan? Ilal lahdi, sampai ajal menjemput atau sampai datangnya kematian. Bahkan perintah belajar bukan sekedar tidak mengenal batas waktu, bukan sekedar tidak mengenal batas usia. Perintah belajar bahkan tidak mengenal batasan tempat maupun ruang lingkup. Artinya, dimanapun ilmu berada,
sekalipun di atas gunung yang tinggi, dimanapun ilmu berada, sekalipun di dalam hutan yang gelap gulita, dimanapun ilmu berada, sekalipun jauh di seberang lautan, kita diperintahkan untuk mencarinya, untuk mengejarnya, bahkan untuk mendatanginya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Utlubul ilma walau bisin," tuntutlah ilmu, kejarlah ilmu walau bisin, sekalipun berada di negeri Cina. Paham tum? Paham. Nah, untuk minggu kemarin, apa kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Asdiqoi. Tentang apa artinya? Teman-temanku. Teman-temanku. Coba dalam tem asdiqoi ada kosakata apa saja? Tilmidun, tilmidatun, Ibrahim, Khalid. Nah, pinter. Tilmidun, tilmidatun, Ibrahim, Khalid, dan seterusnya. Nah, adapun pelajaran kita hari ini, kita akan membahas dengan judul tema Al-Hadiqah. Ma makna Al-Hadiqah? Apa arti hadiqah? Kebun. Kebun. Apa kebun? Kebun ialah tempat atau pekarangan yang ditanami oleh bunga-bunga atau pepohonan, termasuk perkembangbiakan hewan, seperti yang kita kenal dengan sebutan kebun binatang. Nah, sebelum lebih dalam lagi membahas tentang kebun, Pak Ustadz akan bertanya kepada kalian satu persatu tentang benda atau tumbuhan yang berada di dalam kebun. Paham tum? Paham. Serin, sebutkan salah satu tumbuhan yang biasa ditanam di kebun. Bunga melati. Bunga melati. Tia, sebutkan salah satu tanaman yang biasa berada di kebun. Bunga matahari. Najwa, sebutkan salah satu tanaman yang biasa ditanam di kebun. Bunga mawar. Bunga mawar. Popot, sebutkan salah satu tanaman yang berada di kebun. Bunga tulip. Bunga tulip. Azkia, sebutkan salah satu tanaman yang biasa ditanam di kebun. Bunga teratai. Bunga teratai. Iren, sebutkan salah satu tanaman yang biasa berada di kebun. Bunga anggrek. Bunga anggrek. Ulan, sebutkan salah satu tanaman yang biasa ditanam di kebun. Pohon pisang. Pohon. Pohon pisang. Anissa Kamila, sebutkan salah satu tanaman atau bunga yang biasa ditanam di kebun. Apel. Pohon apel. Pohon. Apel. Safaya, sebutkan salah satu tanaman atau pohon yang biasa ditanam di kebun. Pohon anggur. Sekar, sebutkan salah satu tanaman yang biasa ditanam di kebun. Pohon pepaya. Pohon. Pepaya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terkait Al-Hadiqah atau kebun. Setelah kalian mengamati slide, mendengarkan penjelasan dari guru, serta mengerjakan LKPD berupa teks hiwar dan soal latihan, diharapkan kalian selaku peserta didik mampu memahami dan menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Hadiqah, sekaligus memiliki keterampilan mendemonstrasikan dan menyajikan hasil analisis dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Hadiqah. Nah, adapun secara garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini, pertama mufradat, kemudian hiwar, kemudian kegiatan kelompok, selanjutnya mencari fakta atau mengungkap makna dari kosakata hiwar, terus mendemonstrasikan hiwar, selanjutnya mengerjakan soal latihan, dan terakhir kesimpulan. Paham tum? Paham. Baik, coba terlebih dahulu perhatikan slide di depan ini. Silakan kalian sebut gambar apa dan kemudian ulangi apa yang Pak Ustadz bacakan terkait mufradatnya. Yang pertama, coba ini gambar apa? Kebun.
Gambar kebun bahasa Arabnya hadiqatun. Hadiqatun. Dulang hadiqatun. Hadiqatun. Selanjutnya gambar Mawar. bahasa Arabnya wardatun. 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 Selanjutnya gambar Pisang. gambar Pisang. bahasa Arabnya mausun. Mauzun. Mausun. Mauzun. Selanjutnya gambar Apel. bahasa Arabnya tufahatun. 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 Selanjutnya gambar Anggur. bahasa Arabnya inabun. 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 Selanjutnya gambar Bunga matahari. bahasa Arabnya dawarus syamsi. Dawarus syamsi. Dawarus syamsi. Dawarus syamsi. Selanjutnya gambar Koyaya. bahasa Arabnya babaya. 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 Selanjutnya gambar Mangga. gambar Mangga. bahasa Arabnya manja. 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 Selanjutnya gambar Walaka. bahasa Arabnya narojilun. 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 Selanjutnya gambar Jeruk. bahasa Arabnya burtukalun. 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 Selanjutnya gambar Bunga melati. gambar Bunga melati. bahasa Arabnya yasmin. 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 Selanjutnya gambar Bunga tulip. bunga bahasa Arabnya zanbakun. 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 Baik, setelah kita belajar tentang mufradat al-hadiqah, di sini Pak Ustadz punya LKPD, lembar kerja peserta didik yang mesti kalian kerjakan. Cuman Pak Ustadz mengharapkan kalian mengerjakannya dengan cara berkelompok dan dengan cara berdiskusi. Paham Tum? Pahimnya. Sekarang silakan membuat kelompok. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ya. Teks hiwar ini menceritakan tentang Sofia sedang berbicara dengan temannya yang bernama Farida tentang hadiqah atau kebun. Silakan kalian cermati, dengarkan, dan ulangi apa yang Pak Ustadz bacakan. Paham Tum? Pahimnya. Masa al-khair ya Farida. Masa al-khair ya Farida. Masa an-nur ya Sofia. Masa an-nur ya Sofia. Unduri tilka hadiqati. Unduri tilka hadiqati. Tilka hadiqatun jamilatun. Tilka hadiqatun jamilatun. Mada fil hadiqati. Ada fil hadiqati. Fiha azharun wa asjarun. Fiha jarun wa asjarun. Ma hada. Ma ada. Hada yasmin. Hada yasmin. Wa ma hadihi. Wa ma hadihi. Hadihi tufahatun. Hadihi tufahatun. Dan selanjutnya membaca teks hiwar secara berkelompok. Kelompok 1 jadi Sofia,
kelompok 2 jadi Farida. Paham dong? Paham nak. Maria Farida. Masa Nuria Sofia. Unuri tilka harikoti. Tilka harikoti Jamila. Mana fil harikoti. Fiha azhar wasrar. Mahada. Mahada Yasmin. Wa mahadihi. Mahadihi Mufahamatun. Kemudian kalian silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk mencari makna daripada mufradat seks hiwar tersebut. Silakan. Khalas? Sekarang setiap perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil temuan atau terjemahan teks hiwar tersebut. Silakan, siapa dulu? Angkat tangan. Puput, silakan. Sofia menyapa, selamat sore hai Farida. Farida menjawab, selamat sore juga hai Sofia. Sofia berkata, lihatlah itu kebunku. Farida pun membalas, itu kebun yang indah. Sofia bertanya, apa yang ada di kebun? Farida menjawab, di dalamnya ada bunga-bunga dan pohon-pohon. Sofia bertanya, apa ini? Farida menjawab, ini melati. Sofia bertanya, dan apa ini? Farida menjawab, ini apel. Sofia menyapa, selamat sore hai Farida. Farida menjawab, selamat sore juga hai Sofia. Sofia berkata, lihatlah itu kebunku. Farida pun membalas, itu kebun yang indah. Sofia bertanya, ada apa yang ada di kebun? Farida menjawab, di dalamnya ada bunga-bunga dan pohon-pohon. Sofia bertanya, apa ini? Farida menjawab, ini melati. Sofia bertanya, dan apa ini? Farida menjawab, ini apa? Nah, selanjutnya sekarang seluruh anggota membaca teks hiwar secara bersama-sama. Silakan. Sofia, unuri tilka harikoti. Tilka Yasmin. Wa mahadihi Mufahamatun. Sekarang silakan siapa yang mau memperagakan atau mendemonstrasikan hiwar tentang al-hadiqah. Maju ke depan. Masa Al-Khairia Farida. Masa Nuria Sofia. Dore tilka hadikoti. Tilka hadikotun Jamila. Mada fi hadikoti. Fiha azharun asfar. Mahada Yasmin. Dan setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, selanjutnya di sini Pak Ustadz punya soal latihan yang mesti kalian kerjakan sendiri-sendiri atau perseorangan. Adapun tugas latihan yang harus kalian kerjakan adalah mencocokkan mufradat-mufradat dengan gambar-gambar yang ada di sampingnya. Dan nilai kalian akan diakumulasi per kelompok. Dan untuk kelompok yang nilainya paling tinggi akan mendapatkan hadiah. Paham dong? Paham nak. Sekarang silakan ambil soal latihannya masing-masing.
silakan kumpulkan. Nah baik, Pak Ustadz sudah memeriksa dan sudah memberikan nilai dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Dan di sini Pak Ustadz punya atau sudah menyiapkan cindera mata atau hadiah untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan hasilnya setelah diakumulasi dari masing-masing nilai perseorangan, ternyata nilai rata-rata yang paling tertinggi diraih oleh kelompok yang kedua. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Kirim. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini tentang hiwar al-hadiqah sudah selesai. Sekarang dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Puput dengan bulan, silakan maju ke depan. Kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang al-hadiqah dan mempelajari kosakata baru seperti tufahatun, yasmin, dan inabun. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar tentang hiwar dan menerjemahkannya, sekaligus memperagakan teks hiwar tersebut dan terakhir mengerjakan soal latihan. Sekian, terima kasih. Ya benar bahwa kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang teks hiwar atau percakapan antara Sofiah dengan Faridah yang mereka berdua membicarakan tentang al-hadiqah atau kebun. Nah, bagaimana pesan kalian setelah belajar bahasa Arab hari ini? Seru apa senang? Seru. Nah, ada komentar? Tidak. Nah, kemudian untuk tugas kalian di rumah adalah menghafal mufradat-mufradat yang sudah kalian pelajari hari ini yang berkaitan dengan al-hadiqah. Sedangkan untuk pelajaran kita minggu depan tetap masih dengan tema al-hadiqah, cuman dalam konteks maharoh yang berbeda, yakni maharoh qiraah. Dan sebelum kita akhiri, coba semua berdiri, kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa apa yang sudah dipelajari di rumah diulang-ulang kembali, dipahami kembali, dan tugas jangan sampai tidak dikerjakan. Paham Tom? Paham. Dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.